Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas Ajwa, Ar-Rumman, At-Tin, dan Az-Zaitun. Semoga kita semua tetap semangat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau mengucapkan selamat kepada kalian semua siswa-siswi yang telah berhasil menyelesaikan studinya di kelas 7 dan sekarang telah bergabung di kelas 8. Baik, hari ini di pertemuan pertama kita, insya Allah kita akan bersama-sama membahas isi dari materi bab 1 pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan menyiapkan diri untuk siap mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi tentang memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila ini adalah pertama, agar kita bisa menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kita bisa menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita bisa Kita bisa memproyeksikan nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila ke dalam kehidupan keseharian kita. Begitu. Baik, adapun pembahasan materi hari ini adalah berjudul tentang memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Sebelumnya, di kelas 7 kalian sudah pernah mempelajari sejarah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, bukan? Nah, selanjutnya di kelas 8 ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait apa sih kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu sendiri. Oke, mari kita ingat bersama apa saja sih isi dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila. Ada berapa sila? Ada 5 sila di dalam Pancasila. Nah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang kelima terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari semua 5 sila tersebut, semuanya ada keterkaitannya juga dengan agama kita, agama Islam. Karena kita sebagai siswa-siswi SMP Islam Terpadu, pastinya harus mengkaitkan semua mata pelajaran yang kita pelajari dengan agama kita pastinya. Seperti sila pertama misalnya, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan isi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Begitupun dengan sila-sila yang lainnya. Nah, selanjutnya pembahasan yang kita bicarakan hari ini adalah di subbab A. Subbab A itu terkait arti, kedudukan, dan fungsi dari Pancasila itu sendiri. Yuk, mari kita simak sama-sama. Masih ingatkah sejarah perumusan dan penetapan Pancasila? Kenapa sidang BPUPKI 1 membahas perumusan dasar negara? Apa sih dasar negara itu? Apakah penting? Dilihat dari segi historis, sejarah Pancasila dirumuskan dengan maksud untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Para pendiri negara saat itu berpikir bahwa ada hal penting yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum mendirikan sebuah negara, yaitu dasar landasan. Di atas landasan apa negara itu hendak didirikan? Oleh karena itulah, sidang BPUPKI 1 agenda pokoknya adalah membahas perumusan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara disusun dalam sidang BPUPKI 1. Ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya. Di antaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Arti Pancasila. Menurut Darji Darbondiharjo, istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit pada abad 14, yaitu dalam buku Nagara Kertagama dan buku Sautasoma. Pancasila dalam bahasa Sangsakerta berasal dari kata panca, 5, dan sila, sendi atau asas.
Jadi Pancasila adalah 5 sila atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 tanggal 1 Juni 1945. Salah satu kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945 alinea 4. Fungsi dan peran Pancasila bisa dilihat di dalam ketetapan MPR bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan dalam mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Fungsi dan peran Pancasila lainnya diantaranya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Baiklah, demikianlah perkenalan kita tentang arti, kedudukan, dan fungsi dari Pancasila. Nah, setelah kita bersama-sama telah mempelajari dan memahami materi hari ini tentang arti, kedudukan, dan fungsi dari Pancasila, maka telah selesailah pembelajaran hari ini dengan Ibu memberikan tugas kepada kalian mengerjakan tugas pada halaman 5 pada aktivitas 1.1. Dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada hari ini paling lambat jam 4 sore. Ibu tunggu ya, tetap semangat dan sampai berjumpa lagi di pertemuan pekan depan dengan materi yang berjudul Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk siswa dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Tips belajar dari rumah. Atur jadwal belajar. Ciptakan ruang belajar yang kondusif. Tetap terhubung dengan guru dan teman. Menjaga kebersihan dan area belajar. Menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan sehat dan bergizi. Serta perbanyak berdoa pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Amin. Dan semoga sehat selalu ya.